Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel mini riset kami dengan judul Dampak Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 terhadap Tingkat Stres Mahasiswa yang disusun oleh Hasna Nurfika, Kinasy Rusda, Tara Ayunan Dastiawan, dan Aliza Zulham Putri. Latar belakang. Saat ini, pandemi COVID-19 telah menjadi salah satu krisis kesehatan utama bagi setiap individu, semua bangsa, serta kelompok sosial ekonomi. Kondisi kesehatan masyarakat terkait penularan COVID-19 dibagi menjadi 6 kelompok, yakni orang sehat, orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan, serta orang yang positif COVID-19. Menurut surat edaran Mendikbud, menjelaskan supaya setiap proses belajar mengajar di sekolah maupun kampus di setiap perguruan tinggi harus menggunakan metode daring sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran coronavirus. Nah, pembelajaran secara daring ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penularan virus corona. Namun, implementasi tersebut dinilai tidak maksimal dan banyak sekolah yang menerapkan metode pemberian tugas secara daring bagi para siswa dan mahasiswanya. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwasannya tugas pembelajaran merupakan faktor utama penyebab stres mahasiswa selama pandemi ini berlangsung. Nah, untuk metode penelitiannya yang digunakan adalah metode literatur review yang sifatnya adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca yang akan dikumpulkan dari beberapa jurnal psikologi yang berkaitan dengan penelitian ini, juga dengan menyebarkan link kuesioner yang diikuti atau diisi oleh 20 mahasiswa UIN Walisongo dari berbagai macam fakultas. Dan berikutnya untuk hasil penelitian dan pembahasan. Nah, yang pertama itu ada stres. Definisi stres itu, stres dapat didefinisikan sebagai stimulus atau situasi yang memicu emosi negatif yang menciptakan suatu tuntutan fisik dan psikis pada individu dalam menghadapi ancaman. Nah, faktor yang menyebabkan stres itu juga disebut stresor. Stresor itu dapat bersifat fisiologik, seperti dingin, panas, infeksi, rasa nyeri dan pukulan, fisiologis, takut, khawatir, cemas, marah, kecewa, kesepian dan jatuh cinta, serta stresor sosial budaya, yaitu menganggur, perceraian, dan perselisihan. Nah, stresor dapat mengakibatkan perubahan dalam tubuh yang dapat bersifat positif yang disebut stres positif dan juga bersifat negatif yang disebut stres negatif. Untuk peningkatan faktor stres mahasiswa itu terjadi kapan saja dan frekuensi peningkatan stres pada mahasiswa itu juga dapat dipicu oleh kondisi fisik maupun mental mahasiswa. Ketika mahasiswa sedang dalam masa di mana dia akan banyak tugas, serta dikejar deadline, serta faktor suasana hati yang memengaruhi tingkat stres pada mahasiswa. Apalagi pada masa pandemi COVID-19, para mahasiswa melakukan kegiatan perkuliahan secara daring. Nah, itu tentu akan mengubah pola pikir pembelajaran yang biasa dilakukan. Pada masa daring tersebut juga otomatis membatasi pergaulan mahasiswa yang biasanya setiap hari bertemu teman di kampus. Saat masa daring tidak dapat bertemu karena terbatas oleh jarak, sehingga faktor tersebut memicu peningkatan stres pada mahasiswa pula. Karena di kondisi seperti ini, kebutuhan untuk bergaul dan juga mendapatkan materi perkuliahan ini menjadi tidak maksimal. Nah, yang kedua itu ada COVID-19. Nah, kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia itu pada tanggal 2 Maret 2020, sejumlah 2 kasus. Dan data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah
1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Sedangkan update data COVID di Indonesia, kasus COVID-19 yang terkonfirmasi pada bulan Juni 2021 dilaporkan bertambah 6.294. Nah, penambahan ini membuat total kasus positif COVID-19 di Indonesia itu menjadi 1.869.325. Nah, wabah COVID-19 ini sangat mempengaruhi banyak orang karena bisa berdampak pada kerugian negara, kerugian sektor ekonomi, kerugian pariwisata, dan juga berdampak pada kerugian di dunia pendidikan. Salah satu contohnya, seluruh mahasiswa itu dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Padahal dengan begitu mereka harus merelakan tidak mendapatkan fasilitas kampus yang optimal. Namun anggaran kuliah yang dikeluarkan itu tetap. Nah, itu sangat berdampak pada hasil pembelajaran mahasiswa dan juga sangat disayangkan oleh orang tua mahasiswa. Perkembangan COVID-19 di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yaitu 6 provinsi. Dari tanggal 1 hingga 10 Juni 2021, kasus positif COVID-19 ini terus meningkat secara signifikan. Di DKI Jakarta sendiri meningkat 300%. Di Yogyakarta meningkat 107%. Untuk Jawa Timur meningkat 89%, Jawa Tengah 80%, Banten 57%, dan Jawa Barat 49%. Jadi dapat kita lihat bahwa peningkatan yang paling signifikan, paling drastis itu di DKI Jakarta, dan yang paling rendah itu di Jawa Barat. Satgas pada hari Sabtu kemarin, tepatnya tanggal 12 Juni, itu memberitahukan bahwa peningkatan kasus COVID-19, baik itu yang positif, meninggal maupun yang sembuh, itu juga terus meningkat. Untuk yang kategori positif itu meningkat 7.465 orang, sehingga jika ditotal yaitu 1.901.490 orang. Sedangkan untuk yang sembuh meningkat 5.292 orang, sehingga totalnya itu telah ada 1.740.436 orang yang telah sembuh dari COVID-19. Untuk yang telah meninggal dunia itu meningkat 164 orang, sehingga totalnya ada 52.730 orang. Untuk perkuliahan selama pandemi sendiri ini, Kemendikbud telah menegaskan pada tahun kemarin, tepatnya 2 Desember, itu bahwa perkuliahan semester genap ini boleh dilakukan secara campuran, yaitu daring dan tatap muka. Namun kembali lagi ke kondisi yang ada di wilayah tersebut. Jika memungkinkan untuk dilakukannya kuliah cara campuran, ya silahkan dilakukan. Namun kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia ini masih melakukan perkuliahan secara daring. Untuk yang melakukan secara campuran ini juga ada, namun tidak terlalu banyak.
Untuk media yang digunakan untuk perkuliahan sendiri ada WhatsApp, Instagram, YouTube, e-learning, Google Classroom, Google Form, Google Meet, Zoom Meeting, dan masih banyak lagi yang mungkin setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda. Kemudian pendapat mahasiswa selama pandemi COVID-19 ini itu tugasnya semakin banyak, merasa kesulitan untuk mengerjakan tugasnya jadi lebih sulit, sehingga menyebabkan mahasiswa tersebut mudah stres. Kemudian kesulitan dalam memahami materi, karena kan setiap mahasiswa atau setiap orang itu kan pasti untuk memahami sesuatu itu pasti berbeda-beda caranya. Ada yang dengan mendengarkan saja sudah paham, ada yang harus melihatnya secara langsung orangnya itu gitu kan, atau yang cara lainnya. Kemudian mahasiswa juga merasa berat badannya itu turun dan lebih sering begadang. Selanjutnya adalah dampak pembelajaran daring pada mahasiswa. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Firman dalam jurnal yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Ditunjukkan hasil dari penelitian ini bahwa COVID-19 itu memberikan dampak pada pembelajaran di perguruan tinggi. Yang pertama, perubahan pembelajaran tatap muka menjadi online, lalu peningkatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan peningkatan kemandirian belajar dari mahasiswa. Lalu penelitian lain yang dilakukan oleh Rahma dan Safarawati pada jurnal dampak pembelajaran daring terhadap motivasi belajar mahasiswa selama pandemi COVID. Penelitian ini menggunakan 8 indikator, yaitu konsentrasi, rasa ingin tahu, semangat, kemandirian, kesiapan, antusias, pantang menyerah, dan juga percaya diri. Nah, dari 8 indikator ini didapatkan skor rata-rata persentasenya yaitu 83,22%, yang berarti ini termasuk kriteria yang sangat baik. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Iswari pada jurnal yang berjudul Analisis Tingkat Stres Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring pada mata kuliah Statistik Bisnis di Pendidikan Advokasi. Dari penelitian ini menunjukkan hasil persentase tingkat stres mahasiswa. Di sini 52% berada dalam tingkat normal, lalu 24% ringan, 8% sedang, 13% stres berat, dan 3%-nya sangat berat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Andiarna dan Kusumawati pada jurnal dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Stres Akademik Mahasiswa Selama Pandemi COVID. Hasil penelitiannya yaitu sebanyak 90% responden mengalami stres akademik berat dan 66%-nya dari pembelajaran daring ini dikatakan tidak efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring mempengaruhi stres akademik mahasiswa selama pandemi COVID-19. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Adrian, Putri, dan Suri pada jurnal yang berjudul Hubungan Belajar Online di Masa Pandemi COVID-19 dengan Tingkat Stres Mahasiswa S1 Keperawatan, Stikes Baitur Rohim Jambi. Dari hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara belajar online dengan tingkat stres mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Baitur Rahman Jambi. Hasilnya dari 57 responden sebanyak 25 atau 43,9% dari pembelajaran online ini kurang baik, dan sebanyak 32
atau 56,1% ini belajar online baik. Belajar online mahasiswa S1 keperawatan mayoritas baik. Dari 57 responden, sebanyak 32 atau 56,1% memiliki tingkat stres ringan, sebanyak 16 atau 28,1% memiliki tingkat stres sedang, dan 9 atau 15,8% tingkat stres berat. Selanjutnya, strategi coping stress. Dalam penelitian yang berjudul Strategi Coping Stress Saat Kuliah Daring pada Mahasiswa Psikologi Angkatan 2019 di Universitas Andalas, yang dilakukan oleh Hanifa dan kawan-kawan, yang merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei dengan total responden sebanyak 84 orang. Didapatkan hasil bahwa 52 atau 61,9% mahasiswa menggunakan strategi coping stress emosional focus coping, sedangkan 30 orang atau 35,7%-nya menggunakan strategi problem focus coping. Nah, lalu dampak strategi coping stress ini pada mahasiswa yaitu sebanyak 82,1% atau 69 mahasiswa merasakan dampak yang baik, sedangkan 15 orang atau 17,9% merasakan kurang merasakan dampak yang baik. Nah, apa sih strategi coping stress yang tadi disebutkan itu? Yang pertama adalah emotional focus coping, yaitu strategi untuk mengurangi stres yang dialami individu dengan cara menarik diri baik dalam bentuk fisik maupun psikis dalam situasi tertentu. Hal ini dapat terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, seperti situasi yang terjadi saat kuliah daring, di mana mahasiswa mencoba untuk mengatasi stres yang dialami dengan cara menarik diri dari masalah-masalah yang timbul saat perkuliahan daring. Lalu ada problem focus coping, yaitu strategi coping stres dengan menyelesaikan masalah. Individu secara langsung menghadapi serta menyingkirkan penyebab stres yang ada. Individu yang melakukan strategi ini cenderung menciptakan solusi-solusi dan tahu berbagai bentuk tindakan yang untuk mengatasi stres. Individu yang melakukan coping stress ini cenderung yakin bahwa dia mampu mengubah situasi menjadi yang lebih baik.